Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu. Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian yang mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya. Meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita semua orang-orang percaya merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar. Dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Yang berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce
pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi, diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun fisik di berbagai tempat Bapak Ibu Saudara, tapi hati kita tetap satu. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita bersekutu sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan dan tetap bersyukur. Apapun keadaan hari-hari ini, kita percaya Tuhan kita adalah perlindungan kita. Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita, sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kau Allah yang dahsyat. Syukur bagi-Mu. Terima kasih.
Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab Kau yang kami tinggikan Tuhan. Dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari tinggikan dan naikkan pujian kepada Dia. Biar dengan mazmur-mazmur yang baru kita memuji menyembah Tuhan, dengan nada-nada yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan, we worship you God. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat. Haleluya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari nyanyikan kita bersungguh lagi, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara, katakan walau 1000 Mari siapkan hati kita sama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini kami ada di tempat ini untuk kami dapat menerima roti hidup firman-Nya Bapa, untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Engkau yang Maha Kudus, Engkau kuduskan tempat ini, Engkau kuduskan kami semua. Begitu juga setiap keluarga lepas keluarga daripada jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini ya Tuhan bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Bapa, Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau memberkati firman-Mu, bahkan Engkau ya Tuhan menyertai kami dan memberkati perjamuan kudus yang akan kami kerjakan, akan kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan, lindungi kami dengan pertolongan, perlindungan, buat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Darah-Mu sucikan, kuduskan kami semua. Kuasa nama Yesus menyertai kami, pertolongan, perlindungan malaikat yang kudus menjagai kami. Roh Tuhan ada pada kami semua. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu untuk apa yang harus kami kerjakan, untuk kami ya Tuhan lakukan di sepanjang minggu lepas minggu, bahkan sepanjang bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan April. Ya puji Tuhan, kita semua ada di bulan yang baru ini, bulan April. Tanpa terasa, walaupun keadaan kita mungkin semuanya ada di rumah, ada di tempat masing-masing, tetapi kita sama-sama bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibadah ini juga kita akan lakukan dengan melakukan perjamuan kudus pada hari ini, pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menyiapkan ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, masing-masing keluarga supaya mempersiapkan anggur dan roti perjamuan yang sudah dibagikan lewat gembala-gembala kul, atau yang Bapak Ibu sendiri sediakan di rumah, bisa menggunakan roti putih atau cracker, bisa menggunakan sirup merah atau teh. Yang penting Bapak Ibu Saudara Tuhan sudah Bapak Ibu siapkan. Nanti kita sama-sama berdoa supaya itu kita doakan untuk kita terima sebagai perjamuan kudus, melambangkan darah dan tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, sepanjang saya berkhotbah dari sini, maka Bapak Ibu saya minta untuk mempersiapkan perjamuan kudus, dan setelah itu nanti kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Nah firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini berbicara mengenai peperangan rohani. Dari awal bulan
ketika saya sudah sampaikan kepada kita semua supaya kita masuk di dalam keadaan yang berdiam diri, tetapi kita menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan berserah kepada Dia. Nah, hari ini bagi kita semua, kita mempersiapkan hati kita untuk menghadapi peperangan rohani ini. Karena ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan mau kita semua supaya menjadi rekan sekerja Allah. Oleh sebab itu Tuhan adakan keadaan yang seperti ini, perkenankan terjadi supaya kita semua mengambil satu bagian sela atau berhenti. Dan kita semua mau datang kepada Dia untuk menjadi rekan kerja Dia. Nah, kita menghadapi peperangan rohani saat ini, yaitu peperangan melawan kekuatan yang bukan berasal daripada kedagingan, tetapi datang daripada si jahat, yang oleh sebab itu kita hari ini tidak kita lihat. Virus atau wabah corona ini kita nggak bisa lihat, tetapi kita harus melawan bersama dengan Allah. Karena itu Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Dia. Kita untuk berseru, untuk memohon kepada Dia, dan berperang. Tuhan pakai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh karena ini berhubungan dengan alam roh, maka ketaatan kita kepada Allah untuk menjalani kehidupan kita, itulah yang memperkuat roh kita. Ketika kita taat kepada Allah, maka roh kita menjadi kuat. Sebaliknya ketika kita tidak taat kepada Allah, maka roh kita menjadi lemah. Oleh sebab itu, kita ikutin perintah Tuhan dan itu akan menguatkan roh kita. Itu sebabnya kita ada di dalam satu keluarga, satu rumah, kita tidak keluar supaya kita sama-sama saling menguatkan di dalam rumah. Dan kita sama-sama membangun mezbah untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, maka iman kita semakin kuat, kita percayakan kepada Tuhan, maka kita meningkat juga imunitas kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ketundukan kita itu menggambarkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka roh kita semakin kuat. Ketika roh kita semakin kuat, maka iblis akan lari daripada kita. Kita ingat kisah Daud. Bagaimana dia seorang gembala 2-3 ekor domba, tetapi dia dengan roh yang kuat, dengan iman yang kuat, karena dia intim dengan Tuhan senantiasa, naikkan pujian dan penyembahan mazmur kepada Tuhan, sehingga Goliat yang demikian besar itu menjadi kecil karena Tuhan yang menyertainya. Kita semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini sesungguhnya ada di dalam peperangan rohani, bahkan seluruh dunia. Jadi oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di dalam masuk dalam peperangan rohani? Yang pertama, tentunya kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, setiap orang hari-hari ini harus berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang mengandalkan kekuatannya lagi. Nah, yang kedua, tentunya kalau kita berserah kepada Tuhan, kita harus andalkan Dia, andalkan Tuhan. Nah, sebab hanya dengan mengandalkan Tuhan terdapat kekuatan kita. Karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu, Anda atau kita semua jemaat Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa memakai nama Yesus. Tetapi kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus, sehingga kita bisa mempunyai hak, mempunyai suatu kekuatan untuk mempergunakan nama Yesus. Sebab nama itu nama di atas segala nama. Kita lihat cerita anak-anak Skewa yang mempergunakan nama Yesus, tetapi mereka dilucuti oleh iblis karena ternyata mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus. Ini harus kita kerjakan. Kita andalkan Tuhan, tetapi kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, yang ketiga tentunya kita harus tinggalkan pikiran-pikiran yang senantiasa membuat kita seakan-akan kita mempunyai kekuatan atau dikatakan kita angkuh di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita harus menjadi orang yang rendah hati, supaya kita bisa melakukan yang pertama tadi, berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan orang lain. Nah, oleh sebab itu kita
mau merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kita harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan Allah untuk menghadapi peperangan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau kita semua bertekun di rumah tangga kita untuk kita datang senantiasa kepada Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua, saya selalu katakan untuk kita sama-sama bangun mezbah, untuk kita melatih keluarga kita, melatih anak-anak kita, setiap orang dalam rumah kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus tunjukkan ketaatan kita dan pengendalian diri kita. Nah, di dalam menghadapi peperangan rohani ini, kita harus tetap taat kepada Allah dalam segala hal. Kita harus melatih juga pengendalian diri kita yang kuat untuk mencapai ketaatan. Ada orang yang bilang dia taat tetapi mengendalikan diri tidak. Nah, hari-hari ini kita sesungguhnya diminta mengendalikan diri. Cuci tangan, jaga jarak kalau keluar rumah, dan segala macam apa yang kita boleh lihat supaya kita hidup itu bisa mengendalikan diri. Sesungguhnya ini juga sebagai latihan bagi kita. Nah, kalau mungkin yang lalu-lalu kita cuci tangan, jaga kebersihan, jaga makanan, itu mungkin kita abaikan. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita ketaatan dan pengendalian diri. Orang yang mencapai ketaatan yang tinggi harus bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Nah, termasuk makanan. Hari-hari ini kita harus makan makanan yang sehat. Kalau kita menjadi orang yang percaya, juga harus makan makanan yang sehat. Nah, yang kelima, apa yang harus kita kerjakan? Bahwa kita harus tetap waspada. Sebab firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling dan siap untuk menelan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu dalam keadaan berjaga-jaga itu artinya setiap tarikan napas kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu dari setiap napas kita yang kita kerjakan adalah hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan, oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setelah kita diberitahukan bahwa hari-hari ini adalah peperangan yang kita hadapi, peperangan rohani, tentunya ada kunci bagaimana supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini. Rasul Paulus menasihatkan orang-orang Kristen. Yang pertama, supaya kita bisa berhasil di dalam peperangan rohani ini adalah kita harus bisa melawan dosa yang ada di dalam diri kita. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan berbicara. Roma pasal 6, kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi yang pertama supaya kita berhasil, bahwa kita harus bisa mengalahkan dosa. Coba itu ayat 14 tadi katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yang kedua supaya kita berhasil, kita berperang tentunya melawan si jahat. Nah ini kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-18. Mari kita baca firman Tuhan ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala hal dan permohonan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya bacakan sampai ayat 20. Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang kedua supaya kita menang, tentunya kita berperang melawan dosa yang pertama tadi, dan berperang melawan si jahat. Nah, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat 12 ini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayat ini mengajarkan kita tentang kebenaran, bahwa kita hanya bisa menjadi kuat kalau kekuatan kita itu datang dari Allah, dan kita menggunakan perlengkapan senjata yang dari Allah untuk melindungi kita, dan peperangan kita melawan kuasa-kuasa kejahatan yang ada di dunia ini. Jadi hanya melalui hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen memiliki otoritas, atau kita semua memiliki otoritas terhadap iblis. Dan hanya dalam nama Yesus kita memiliki kuasa untuk mengusir iblis dan segala roh-roh jahat. Oleh sebab itu kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37 berkata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saya berdoa supaya kita semua jemaat Gedung Bumi Anggrek, kita menang mengatasi wabah corona yang melanda dunia, melanda negeri kita. Dan kita semua lebih daripada pemenang. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara Tuhan, siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu. Ambil roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ora basandara la bala 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 bala. Ora ba 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 ba. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk kita semua, untuk roti dan anggur yang telah kita siapkan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami ada di tempat ini ya Bapa, di tengah-tengah rumah tangga kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, semeja sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur, Engkau meteraikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur, mengingat kematian-Mu di kayu salib. Engkau rela mati bagi kami semua untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami semua ya Bapa. Bahkan Engkau ya Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami semua untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, segala kutuk dan belenggu. Bahkan Engkau pulihkan keadaan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terbuktilah Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi kami semua. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Bapa. Biar ini menjadi berkat bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga. Berkatilah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang menerimanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya bacakan firman Tuhan ini, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya berikan waktu bagi kita semua untuk kita datang berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya kita layak semeja sehidangan dengan Dia, menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Oh Rabba Sandara Labala. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita angkat, kita siapkan perjamuan kudus kita. Saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu bahwa aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabas sandalabalaba. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Curahkan roh-Mu Tuhan Yesus. Curahkan belas kasihan-Mu. Curahkan berkat-berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi keluarga jemaat-Mu ya Bapa.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih kami bersyukur buat kesempatan pada siang hari ini kami semeja sehidangan dengan Engkau. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dalam persekutuan hidup yang indah dan manis ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, memulihkan yang menderita dalam nama Yesus. Engkau buka jalan bagi setiap orang yang mencari jalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami ada semeja sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami masuk ya Tuhan di dalam setiap ibadah lepas ibadah melalui gerejamu di tempat ini. Bilang Kau menyertai ya Tuhan, menyertai setiap keluarga lepas keluarga. Dan hari ini kami berdoa bersyafaat dari tempat ini ya Tuhan, untuk pemerintahan negeri kami Indonesia. Tuhan ampunilah negeri kami ya Tuhan, ampunilah bangsa kami ya Bapa, pulihkanlah negeri kami ya Bapa. Biarlah keselamatan terjadi atas negeri kami, sehingga kena tangan Tuhan yang menolong negeri kami, mengampuni dan membebaskan negeri kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau berperkara bagi negeri kami Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biar pertobatan yang sejati terjadi ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa berbalik dari jalan-jalan yang jahat, merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan, dan berseru hanya kepada-Mu ya Bapa. Dan terjadilah penuaian atas negeri kami Indonesia. Engkau lepaskan negeri kami Indonesia, bebaskan ya Tuhan. Dan hari ini kami perintahkan, kami hardik oleh kuasa nama Yesus. Biarlah wabah corona hari ini lenyap seketika oleh kuasa nama Yesus. Dan hari ini biarlah negeri kami menjadi negeri yang ternama, termasyhur oleh karena nama Yesus. Oh berkatilah Presiden kami Pak Jokowi, begitu juga Pak Makruh wakilnya ya Tuhan. Berkati para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap aparatur pemerintahan, TNI, Polri ya Bapa. Begitu juga dokter-dokter yang mengurus orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit. Begitu juga para medis ya Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau ya Bapa senantiasa memberikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk melayani ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati, menyembuhkan orang-orang yang sakit saat ini di rumah sakit. Mereka kembali ke rumah tangga masing-masing dalam keadaan yang sehat sempurna oleh kuasa nama Yesus. Mengalirlah kasih Tuhan, mengalirlah kuasanya. Bahkan penginjilan malaikat terjadi saat ini, sehingga orang-orang yang sakit bertemu dengan Engkau, menikmati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka menjadi percaya dan berbalik dari jalan-jalan jahat. Karuniakanlah senantiasa roh hikmat dan bijaksana kepada setiap orang-orang ya Tuhan yang ada di dalam pemerintahan negeri ini, untuk memimpin negeri ini ya Tuhan, mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kesempatan. Keputusan itu dikerjakan sehingga negeri kami ya Tuhan lepas dari resesi ekonomi, bahkan negeri kami menjadi negeri yang aman, adil dan makmur dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah ya Tuhan berkat-berkat Tuhan sampai ke seluruh kota-kotanya. Kota kami Bekasi dilepaskan dari segala wabah corona. Kota kami Bekasi dibebaskan dari resesi ekonomi. Bahkan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kota kami Bekasi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai anak-anak-Mu yang ada di kota Bekasi ini menjadi saluran berkat ya Bapa. Melancarkan ya Tuhan, memancarkan kasih Tuhan bagi setiap di mana kami berada ya Bapa. Pakailah gereja-Mu Tuhan, pakailah anak-anak-Mu semuanya Bapa. Oh mengalirlah kasih Tuhan sampai ke seluruh ya Tuhan pelosok-pelosok dari desa-desa, kota, kabupaten dan semua RT RW ya Bapa. Mengalirlah kasih Tuhan, membebaskan negeri kami, bahkan di tengah-tengah setiap rumah tangga. Engkau yang membebaskan kami dari segala wabah corona dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau membebaskan dari setiap resesi ekonomi ya Bapa. Pulihkanlah negeri kami, sembuhkanlah negeri kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah Elohim, Allah yang perkasa, Tuhan Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi. Biar setiap yang bernapas memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan, menara perlindungan, kota benteng yang ajaib. Mujizat-Mu nyata bagi setiap orang berserah dan berseru kepada-Mu ya Bapa. Engkaulah batu karang yang teguh. Engkaulah senantiasa ya Bapa, kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa bagi kota Raja Mulia Yerusalem. Berkatilah kota Raja Mulia Yerusalem. Berkatilah bangsa Israel dan para pemimpinnya. Bersentosa dan rahmat Tuhan turun atas kota Raja Mulia Yerusalem. Dan dari Yerusalem mengalirlah sampai seluruh bumi negeri, bahkan negeri kami Indonesia, sampai kota-kotanya, kota kami Bekasi, sampai komunitas kami Bumi Anggrek, sampai rumah Tuhan di tempat ini. Mengalirlah sentosa dari Sion, dari seluruh Yerusalem di tempat ini. Dari tempat ini mengalir sampai ke seluruh pelosok di tempat ini. Biar kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dan kuasanya yang ajaib dinyatakan. Terpuji-pujilah Engkau Allah Elohim. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan yang perkasa. Kami bersyukur, kami terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami semua ya Bapa. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun, memelihara, memakai setiap anak-anak Tuhan dari gereja-Mu GBI Bumi Anggrek ini. Setiap keluarga lepas keluarga ya Bapa. Dan kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami berdoa dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita semua sama-sama kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang kasih Tuhan, yang ada di rumah tangga masing-masing, ada di dalam rumah, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Saleh Kristus yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dengan kuasa Roh Kudusnya, supaya perjalananmu dibuatnya beruntung dan pasti berhasil. Sekarang terimalah berkat kasih setia, rahmat Tuhan dan kebaikan yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan hidup dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang tuh yang dua kali untuk menjemput kita semua di awan permai, bahkan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan berbahagia, kita semua yang pasti masuk surga. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya, haleluya, amin.